Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stephen Ante Orvala Waskitot. Saya dari Mawar Charang Christian School, kelas 12 IPA Neil Armstrong. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum anti korupsi di Indonesia. Tidak main-main, angka korupsi di Indonesia sangat tinggi. Dari awal sampai pertengahan 2020 sendiri sudah ada 300 total kasus korupsi dan sebanyak 69 kasus telah ditindak oleh KPK. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga merugikan masyarakat karena masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas yang sebenarnya ditujukan kepada masyarakat, melainkan uangnya diambil oleh para koruptor. Oleh karena itu, gerakan anti korupsi dan lembaga anti korupsi sangatlah penting agar korupsi dapat diberantas dan dimusnahkan sehingga tidak terjadi korupsi lagi. Menurut KBBI, definisi korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan atau sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuk korupsi sendiri ada 7. 1. Kerugian keuangan negara. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Suap menyuap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya. Ini juga berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji tersebut. 3. Penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau pejabat negara yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 4. Pemerasan. Pegawai negeri atau pejabat negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Perbuatan curang. Melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Seorang pegawai negeri atau pejabat negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat itu dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian yang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 7. Gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian, yaitu pemberian biaya tambahan, barang, uang, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Contoh kegiatan korupsi di masyarakat. Suap. Pada 11 November 2019, mantan anggota DPR Markus Nari telah terbukti menerima suap sebesar $400.000 Amerika Serikat dalam pusaran kasus proyek pengadaan KTP elektronik. Markus Nari menerima uang itu dari mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Perbuatan Markus juga menguntungkan orang lain dan korporasi. Selain itu, Markus bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek EKTP. Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miriam S. Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa. Lalu pada 27 Februari 2020, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Markus Nari dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta. Pengadilan Tinggi Jakarta juga menghukum agar terdakwa Markus Nari untuk membayar uang pengganti sebesar $400.000 AS atau setara 5,6 miliar rupiah. Markus Nari juga dijatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun. Terdapat 6 peraturan anti korupsi di Indonesia. Salah satu yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Di sana termuat bahwa terpidana tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara mulai dari 1 tahun, 4 tahun, 20 tahun, seumur hidup, hingga pidana mati dapat dijatuhkan. Terpidana tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhkan
denda sebesar 1 juta hingga 1 miliar rupiah. Solusi atas maraknya korupsi di masyarakat adalah dengan membekukan hak politik keluarga sang koruptor. Ini dikarenakan dengan ini akan ada rasa bersalah dari koruptor terhadap keluarga dekatnya. Ini juga akan membuat pejabat berpikir 2 kali untuk melakukan korupsi, karena yang akan menanggung bukan hanya dia, melainkan seluruh keluarganya. Solusi ini juga berguna agar anak atau istri dari koruptor tidak dapat melanjutkan kerja dari sang koruptor. Selain itu, ini mencegah gratifikasi yang dapat diberikan dari koruptor dan nepotisme agar anaknya atau keluarganya menjabat juga. Kesimpulan, kita harus selalu memiliki prinsip hidup anti korupsi agar kita semua, seluruh rakyat Indonesia, dapat hidup saling berdampingan dengan damai. Kita harus saling membantu dan tidak boleh memanfaatkan satu dengan lainnya. Kita tidak boleh berbuat egois dan curang dengan melakukan tindakan korupsi. Kita juga tidak boleh mendukung korupsi karena korupsi itu merugikan kita sendiri dan negara kita sendiri. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus berjanji untuk menentang dan memberantas setiap korupsi yang ada. Dengan prinsip ini, kita dapat menjadi bangsa yang maju serta dapat menggapai cita-cita leluhur kita, yaitu menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Perspektif Kristiani, Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Suap merupakan tindakan korupsi, dan seperti yang tertulis di Alkitab, suap memutarbalikan fakta. Ini menyebabkan ketidakadilan dan kerugian di masyarakat. Ini adalah tindakan yang tidak dipandang mulia baik di masyarakat maupun di hadapan Tuhan. Jika Tuhan menentang suap dan korupsi, maka haruslah kita menentang suap dan korupsi pula. Akhir kata, jangan melakukan korupsi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.